Wahai Jabir sahabatku dan para sahabatku yang lain, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nuri. Wahai Jabir dan wahai sahabatku yang lain, sesungguhnya yang pertama dicipta oleh Allah sebelum segala sesuatu adalah cahaya nabimu, ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, hamba berwasiat kepada diri hamba dan hadirin sekalian yang mulia, mari kita bertakwa kepada Allah, karena inilah satu-satunya bekal yang menyelamatkan kita, iman dan takwa, takwa dan iman, dan sabar di dalam menjalankan hidup takwa dan iman sampai tiba akhir nafas kita. Di sana kita akan terbujur kaku, menjadi jenazah, menjadi mayat. Kita akan dimandikan, dikain kafani sesuai syariat agama Islam, lalu kita akan disolatkan dan diusung ke kubur kita masing-masing. Mudah-mudahan di akhir umur kita semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan nabi-nabi dan rasul-rasul, mengirimkan para wali-walinya, aulianya. Dan di dalam diri kita Allah juga menciptakan akal dan hati. Kerjasama akal kita, kerjasama hati dan perasaan kita yang kita buka untuk disinari oleh para rasul, oleh para nabi, oleh kitab suci, terutama tentu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin kalau mendengar nama Rasulullah, hadirin berselawat, bagus sekali ya. Terutama tentu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nabi pertama semua kita tahu adalah ayah para manusia, yaitu Nabi Adam. Kemudian kita tahu ada Idris, ada Nuh. Dari Nabi Nuh kepada Nabi kita lebih kurang mungkin 8.000 tahun. Dari zaman Nabi Ibrahim kepada Nabi kita lebih kurang 6.000 tahun. Dari zaman Nabi Musa kepada Nabi kita lebih kurang 3.000 tahun. Dan dari zaman Nabi Isa sampai Nabi kita lebih kurang 500 sekian tahun. Dan Nabi kita dinanti oleh umat manusia. Nabi terakhir, Rasul penutup, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Para Nabi ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad. Para Rasul ingin sekali datang menatap wajah Nabi Muhammad. Karena siapa? Karena Nabi kita, sebagaimana dilaporkan dalam hadis-hadis, ketika beliau ditanya oleh para sahabat Nabi, terutama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, "Ya Rasulullah, akhbirna atau akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Ya, bagaimana di dalam Maulid Habib Ali Al-Habsyi dikabarkan di sana ada hadis dari sahabat beliau, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, beritahukan kepada kami tentang apa sebenarnya yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu." Maka beliau bersabda, "Ya Jabir, wahai Jabir sahabatku dan para sahabatku yang lain, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nuri." Wahai Jabir dan wahai sahabatku yang lain, sesungguhnya yang pertama dicipta oleh Allah sebelum segala sesuatu adalah cahaya nabimu, ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan lagi, "Ana awwaluhum fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi." Dalam penciptaan akulah yang pertama, di dalam diutusnya akulah yang terakhir. Begitu sabda Nabi kita. Dan kita masih dalam suasana maulid. Maulid di negeri kita, dari istana negara sampai kepada kantor-kantor pejabat-pejabat di kota sampai ke desa-desa. Dari Istiqlal, masjid terbesar, sampai kepada surau-surau kecil, langgar-langgar, musalla-musalla, munasah-munasah di seluruh pelosok negeri kita, khususnya dan umumnya di seluruh negeri Islam. Jadi hadirin, penekanannya ingin saya tekankan di sini adalah Nabi kita dinanti. Nabi kita dinanti ribuan tahun. Ibrahim dari Nuh sekian ribu tahun, Ibrahim kira-kira 6.000, Musa alaihi salam kira-kira 3.000 tahun, ya. Kemudian ada nabi-nabi yang lain, ada Daud, ada Sulaiman, ada Zakaria, ada Yahya, sampai kepada nabi terakhir dari Bani Israel, itu Nabi Isa, Isa putra Maryam, semuanya alaihimussalam. Maka akhirnya Allah lahirkanlah, ya, Nabi terakhir, Rasul penutup junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian Nabi lahir, singkat cerita umur 40 tahun diutus jadi Nabi, dakwah siang malam nyaris tanpa istirahat. Da'a qaumahu lailan wa nahara, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Memanggil kaumnya di Mekah, di lereng bukit, di pasar tradisional, di kebun korma, di pantai, dan lain-lain tempat, di desa, di kota. Nabi datang, mendatangi mereka. Bukan seperti para ustadz sekarang, para kiai, para ustadz, para habaib diundang, baru datang. Jarang yang mengikuti Nabi,
datang sendiri, datang ke orang miskin, datang ke orang nelayan, buruh, petani, dan lain sebagainya, minta waktu sejenak, permisi wahai kaumku, sejenak saya ingin sampaikan hal-hal penting tentang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa aku adalah Rasulullah, utusannya yang terakhir. Sebagian mereka merespon dengan baik, dan banyak sekali yang menentang. Mulai dari mulut Yail, hei ya sahir, ya kahin, ya majnun, hei tukang sihir, hei orang gila, hei tukang pecah belah, sampai kepada tuduhan yang lain. Nabi sabar. Sampai kepada tangan-tangan jahiliyah melempari Nabi dengan kotoran dan batu. Nabi, manusia paling pemberani, sabar luar biasa. Jihad di Mekah adalah jihad kata-kata. Jihad di Mekah adalah jihad dakwah, hanya mengajak. Tidak ada pedang, tidak ada tombak, tidak ada senjata. Mendapat pengikut kira-kira 200 orang, 300 orang paling banyak. Begitu sejarah menyebutkan. Sampai akhirnya meninggallah kedua pembela utama Nabi, Sayyidah Khadijah istri beliau dan pamanda beliau yang mendampingi selalu, yaitu Abu Talib, meninggal pada tahun 10 tahun Nabi Muhammad jadi Nabi. Tantangan secara eksternal makin menjadi-jadi, bahkan mereka rapat, para preman zaman itu, para penindas zaman itu, para orang-orang yang sombong di zaman itu, para pemimpin kaum jahiliyah zaman itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain-lain, ingin mengeksekusi Nabi. Nabi secara fisik harus dibunuh. Ajarannya tak boleh lagi diajarkan. Kitab sucinya tak boleh lagi dibacakan. Maka akhirnya dengan izin Allah, Nabi berangkat ke Madinah. Singkat kata, setelah beberapa kali perang, di Madinah ada perang, ada Badar, ada Uhud, ada Khandaq atau Ahzab, ada Hunain, ada Khaybar, dan perang-perang yang lain. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi mendapatkan pengikut, kira-kira 200.000. Yang 100.000 ikut haji bersama Rasulullah. Yang sisanya mungkin karena terkendala satu dan lain hal, tidak ikut haji. Dan pulang haji, Nabi pesan 2 wasiat. Wasiat ini jarang dibaca. Padahal Nabi mengatakan, in tamassaktum bihima inni tarikun fikumus tsaqalain. Aku tinggalkan 2 pusaka untuk kalian, yang jika kalian berpegang pada keduanya, ada garansi langit, ada jaminan dari Allah, ada kepastian dari Rasulullah, yaitu hadis mengatakan dan diriwayatkan oleh ahlul bait, oleh ahlus sunnah dan yang lain-lain. Keduanya ini adalah kitabullah, Al-Quran, dan itrati ahla baiti, dan keluargaku. Riwayat yang lain mengatakan kitabullah, kitab suci Al-Quran, dan sunnati, sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? 2 wasiat ini, Al-Quran makin disingkirkan. Al-Quran banyak yang tidak pelajari, sampai Al-Quran sendiri nanti akan mengeluh di hadapan Allah. Rasulullah tidak pernah mengeluh. Rasulullah tegar luar biasa. Puncaknya orang sabar, ya Rasulullah. Puncaknya orang tegar, ya Rasulullah. Puncaknya orang yang paling berkorban di jalan Allah, ya Rasulullah. Tapi nanti Rasulullah akan mengadu kepada Allah, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, saya keluhkan, saya adukan pada Engkau ya Allah tentang kaumku yang banyak sekali dari mereka menyepelekan Al-Quran, tidak mendalami Al-Quran. Ini yang pertama, Al-Quran banyak yang tidak pelajari, banyak yang tidak dalami. Padahal bisa, semuanya bisa kita dalami, dari mulai hurufnya, tajwidnya, sastranya, tafsirnya, takwilnya, semua bisa kita pelajari.
Tapi banyak kaum muslimin yang tidak memberikan waktu untuk Al-Quran, sementara untuk ngobrol-ngobrol mereka banyak memberikan waktu. Untuk makan-makan mereka sediakan waktu. Untuk hanya santai-santai mereka banyak sediakan waktu. Untuk nonton bola dan permainan yang lain mereka banyak sediakan waktu. Tapi untuk Al-Quran mereka banyak lalai. Karena itu Rasulullah akan mengeluhkan kepada Allah. Inilah keluhan Rasulullah satu-satunya nanti pada hari kiamat. Ya Allah, kaumku, pengikutku, umatku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sayang sekali. Karena itu mari kita bertekad di bulan kelahiran Rasulullah, kita bertekad untuk mendalami Al-Quran. Lalu yang kedua tentang keluarga Rasulullah, begitu pula setan selalu menggoda, iblis menggoda, setan dalam bentuk jin, setan dalam bentuk manusia, menggoda agar menjauhi yang pertama Al-Quran, yang kedua memusuhi keluarga Rasulullah. Karena itu kita saksikan dalam sejarah keluarga Rasulullah, Sayyidina Ali dibunuh di masjid, Sayyidina Hasan diracun di Madinah, di kota kakeknya Rasulullah. Tidak jauh dari pusara kakeknya Rasulullah, cucunda Rasulullah dibunuh dengan racun. Sayyidina Husain 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah dibantai, dibunuh, bukan oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang yang mengaku Islam, yang juga sholat, yang juga puasa. Mereka memusuhi keluarga Rasulullah. Dari mana itu datang? Dari bisikan setan. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas, kerjasama setan jin dan setan manusia kemudian bergerak memusuhi orang-orang mulia yang dipimpin oleh keluarga Rasulullah. Karena itu 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah, keluarganya dibantai 18 orang, bukan 1-2. Nah, karena itu kita komitmen, ini bulan kelahiran Rasulullah. Mari yang pertama kita dalami kitab suci Al-Quran. Al-Quran kata keluarga Rasulullah, saya bacakan ya. Ini Al-Quran, tentang Al-Quran kata Sayyidina Ali. Apa itu Al-Quran? Sayyidina Ali mengatakan, wa'alamu anna hadzal Quran huwa an-nasih alladzi la yaghush. Wahai umat Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali, ketahuilah bahwa Al-Quran ini adalah penasehat yang paling setia, yang tidak pernah menipu. Wal hadi alladzi la yudhil, petunjuk yang paling bagus, yang tidak pernah menyesatkan. Wal muhaddits alladzi la yakdzib, penutur yang tidak sekalipun pernah berdusta. Wa ma jalatha hadzal Quran, tidaklah ada umat Nabi Muhammad yang betah duduk bersama Al-Quran illa qama anhu bi ziyadah au nuqsan, melainkan dia berdiri meninggalkan Al-Quran dengan kelebihan dan dengan kekurangan. Apa yang dimaksud dengan lebih? Lebih dalam mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud dengan kurang? Dia akan kurang dari kebutaan. Tadinya buta, tidak paham ini, tidak paham itu. Dengan Al-Quran ditunjuki. Banyak hal-hal yang kurang. Dengan Al-Quran menjadi bertambah wawasan kita, kecintaan kita, dorongan kuat untuk persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin, kita semua sadar betul bahwa Tuhan kita Esa, Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahad. Nabi kita, Nabi terakhir. Kiblat kita Ka'bah. Kitab suci kita Al-Quran. Sama. Apa yang menyebabkan kita jadi rapuh? Semua kita anti dengan korupsi. Semua kita anti dengan pornografi. Semua kita anti dengan narkoba. Semua kita anti dengan dekadensi moral. Tetapi mengapa hal-hal buruk di negeri kita makin besar, makin besar, makin besar? Bahkan petugas negara yang ditugaskan untuk menegakkan hukum dagang narkoba, melihat pornografi, melakukan korupsi.
Problem bukan kecil di negeri kita. Karena itu kita pertanyaan besar di akhir khutbah pertama ini saya ingin tekankan, apa yang bisa menyelesaikan? Bukan jumlah. Jumlah sudah 200 juta muslimin. Secara kuantitas sudah mayoritas. Sudah 80% lebih. Tapi ternyata 80% yang rapuh di hadapan korupsi, nepotisme, pornografi, narkoba, dan berbagai tangan-tangan jahat yang ingin menghancurkan negeri kita. Karena itu pastikanlah, mari dalami kitab suci Al-Quran dan melihat wasiat Nabi, pelajari Al-Quran lewat pintu siapa saja, pintu sahabat-sahabat Nabi, pintu ulama-ulama Islam, tapi terutama tentunya lewat pintu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucunda Rasulullah yang memang bagian daripada keluarga yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin Ahlus Sunnah mau baca sejarahnya Imam Syafi'i, sangat menghormati Ahlul Bait. Baca sejarahnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hanbal, baca Imam Ghazali, baca sejarah ulama-ulama Ahlus Sunnah besar yang manapun, pasti menghormati keluarga Rasulullah. Jadi aneh kalau kaum muslimin belajar ilmu dari macam-macam pintu, tapi begitu disebutkan ini riwayat dari keluarga Rasulullah, lalu mereka mulai tutup kuping, tutup telinga. Kerugian tidak ada pada keluarga Rasulullah, kerugian tidak ada pada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kerugian tidak pada Ahlul Bait Rasulullah, kerugian pada kita kalau kita jauh dari keluarga Rasulullah. Kenapa? Karena keluarga Rasulullah merupakan bagian daripada wasiat yang dituturkan menjelang meninggalnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang mulia, saya ingin tekankan sekali lagi, ini bulan kelahiran Rasulullah. Apalah artinya kita mengenang Rasulullah kalau persatuan makin rapuh? Apalah artinya bikin maulid Nabi kalau tidak semangat belajar kitab suci Al-Quran? Apalah artinya bikin maulid Nabi di mana-mana, pakai marhaban, pakai berdiri, pakai minyak wangi, pakai bunga-bunga, pakai spanduk besar-besar, pakai yang hadir ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Apa artinya kalau tidak mendalami kitab suci Al-Quran? Kemudian tidak ada komitmen kepada Rasulullah untuk mendalami Al-Quran dan setia juga kepada keluarga Rasulullah, menghormati keluarga Rasulullah dan bertekad untuk membina persatuan ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah membantu kita untuk mendapatkan taufik semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan langkah-langkah kita dan menjadikan kita umat yang berwibawa dan bisa memperbaiki kondisi di negeri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الإخوان أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وقال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Semuanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الهداة الميامين، وعلى بقية الصحابة المنتجبين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allahumma ya Allah, maafkan kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ibu yang melahirkan kami, ayah yang membimbing kami, segala bakti mereka, segala upaya mereka mendidik kami, merawat kami, lipat gandakan pahala dan ganjarannya ya Allah. Kalau ada kekurangan dalam mendidik kami, merawat kami, maafkan kekurangan mereka ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannah. Orang tua kami yang masih hidup, berikan kesehatan pada mereka ya Allah, ketenangan, berikan rizki yang luas. Dan satu hari kalau harus meninggalkan dunia ini, karuniakan husnul khatimah untuk mereka dan untuk kami semua ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamatkan anak-anak kami, putra-putri kami ya Allah. Selamatkan anak kami dari narkoba, dari pornografi, dari perjudian, dari korupsi, dan dari segala akhlak yang buruk, budi pekerti yang jelek. Selamatkan anak kami ya Rabbal Alamin. Selamatkan putra-putri bangsa kami ya Allah, dan seluruh anak kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Jadikan iman Islam mereka dari hari ke hari makin kokoh dan kuat, sehingga kelak satu hari kalau kami meninggal dunia, mereka tetap iman, mereka tetap Islam, mereka tetap berjuang di tanah air yang kami cintai ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Ya Allah, berikan kemenangan kepada Palestin, kepada pejuang-pejuang Islam di Palestin untuk melawan penjajah Israel. Allah, hancurkanlah penjajah Israel dan mereka semua yang bersama Israel Zionis itu ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkan seluruh negeri-negeri Islam, terutama negeri kami Republik Indonesia ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, mereka yang berniat baik pada bangsa dan negara kami, berikan kesempatan untuk memimpin negeri ini ya Allah.
Dan mereka yang berpikir hanya untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk kepentingan keluarganya, hanya untuk kepentingan partainya, maka berikan kecerdasan kepada rakyat untuk tidak memilih mereka, dan gagalkanlah rencana buruk mereka ya Allah, dan jadikan negeri kami tetap negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi masjid ini ya Allah, dan masjid-masjid kaum muslimin semuanya ya Allah di negeri kami dan di seluruh negeri Islam, agar menjadi masjid yang betul-betul bisa menyatukan shaf dan persatuan kaum muslimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.